Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5671. Tak lama kemudian, sekelompok orang itu menyalakan api unggun dan menyiapkan oven saat matahari telah benar-benar terbenam. Karena semua orang sudah menyiapkan bahan-bahannya. Charlie secara khusus membeli lebih banyak lagi, jadi makan malam ini luar biasa lezat. Selain itu, Charlie juga membeli banyak anggur yang bagus, suasananya pun semakin baik. Dan pada dasarnya, semua orang memutuskan untuk minum sepuasnya malam ini. Oleh karena itu, ia secara khusus mencampurkan sedikit energi spiritual ke dalam anggur tersebut. Aura ini tidak dapat membuat mereka memperkuat tubuh mereka atau menyembuhkan penyakit. Tetapi mereka dapat menjamin bahwa tidak peduli seberapa banyak mereka minum malam itu, mereka tidak akan menguap. Terlebih lagi, setelah energi spiritual yang sedikit ini diserap oleh tubuh mereka, itu tidak akan pernah meninggalkan jejak, bahkan jika Victoria datang, mustahil baginya untuk menyadarinya. Yunnan Selatan terletak di dataran tinggi, sehingga perbedaan suhu antara siang dan malam relatif besar. Selain itu, gunung itu sendiri telah meningkatkan ketinggiannya beberapa ratus meter. Jadi setelah malam tiba, suhu tiba-tiba turun menjadi sedikit dingin. Jadi semua orang duduk mengelilingi api unggun, dihangatkan oleh suhu api dan minuman keras. Ruslan memegang gitar, dan beberapa anak muda yang gemar bernyanyi menyanyikan beberapa lagu populer bersamanya. Maria juga sangat menyukai perasaan ini, dia mudah berbaur, dan dia sangat santai. Sambil bersulang bersama semua orang, seorang pemuda berkata, "Wah, anggur malam ini sungguh luar biasa. Minumnya tidak enak. Biasanya aku minum terlalu banyak sampai terlalu cepat untuk berhenti. Hari ini, semakin banyak saya minum, semakin energik saya." "Aku juga," kata orang lain sambil tersenyum. "Meskipun aku sedikit pusing, aku tidak merasa akan mabuk sama sekali. Sangat nyaman." Orang itu berkata sambil melihat ke arah Charlie dan bertanya, "Linye, kamu membeli anggur ini, meskipun rasanya sama dengan anggur yang biasa aku minum. Sepertinya berbeda, apakah ini anggur vintage?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Rasanya berbeda, itu karena suasananya ada di sini. Minum benda ini, semakin panas atmosfernya, semakin tinggi kapasitas minumnya." Ruslan setuju, Linye benar. Apakah Anda mabuk setelah minum tergantung pada 3 indikator. Yang satu adalah toleransi seseorang terhadap alkohol, yang lain adalah asupan dan konsumsi alkoholnya. Jika kapasitas minum maksimum Anda di meja makan adalah 1 kati anggur putih. Jadi ketika kamu minum sendirian, kamu pasti tidak akan mampu mencapai kapasitas minum ini. Hal ini dikarenakan minum di meja makan sambil ngobrol kekuatan fisik dan cairan tubuh tinggi, konsumsi alkohol juga lebih besar. Dan roh menjadi sangat terangsang, yang semuanya itu mendorong menguapnya alkohol. Pria itu berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Masuk akal. Aku sangat bahagia hari ini. Kalau lagi bahagia, aku jadi kepikiran mau minum lagi." Charlie berkata saat ini, jarang sekali semua orang merasa sangat bahagia. "Mari kita mabuk sampai fajar nanti malam, dan setelah menyaksikan matahari terbit, ayo tidur nyenyak." Semua orang langsung setuju. Begadang, bagi anak muda, adalah hal yang mudah. Memegang ponsel di tempat tidur, atau menghadap layar di depan komputer. Ini akan berlangsung sepanjang malam tanpa menyadarinya. Belum lagi semua orang sangat bersemangat dan dalam kondisi baik malam ini. Begadang sampai subuh, menyaksikan terbitnya matahari, rasanya bukan hal yang mustahil. Jadi, kelompok itu benar-benar tetap terjaga, makan tusuk sate dan menyanyikan lagu, hingga keesokan paginya. Sebelum matahari terbenam kemarin, Charlie sesekali bisa melihat teman-temannya yang lain menuruni gunung. Setelah matahari terbenam hingga langit mulai memutih, dia tidak melihat seorang pun muncul lagi. Saat ini, tersisa kurang dari 20 menit sebelum matahari terbit. Dan semua orang akhirnya menambahkan beberapa cabang dan kayu bakar ke api unggun. Dan mulai menunggu saat matahari terbit dari sisi lain gunung. Sekitar 10 menit kemudian, cakrawala yang awalnya putih mulai bersinar keemasan. Ini pertanda bahwa matahari akan terbit di cakrawala. Tepat ketika semua orang menantikannya. Indra perasa Charlie tiba-tiba merasakan ada seseorang di kejauhan. Berjalan cepat menuju ke tempat mereka berada. Khawatir ketahuan oleh Victoria. Charlie telah menjalankan formula mental yang diajarkan Jeremiah padanya sejak minum tadi malam. Mengunci auranya erat-erat di tubuhnya. Bagi para biksu,
Setiap orang seperti kapal selam yang berlayar di laut dalam. Semua orang menemukan satu sama lain melalui deteksi sonar. Jika kita meminjam metafora ini, seseorang dengan tingkat kultivasi yang tinggi setara dengan kapal selam yang lebih canggih. Kapal selam lebih komprehensif, tidak hanya memiliki kekuatan yang ganas dan kuat, tetapi juga memiliki cara yang lebih maju untuk mendeteksi kapal selam lain dan jarak deteksi yang lebih jauh. Manusia bagaikan kapal selam yang tua dan terbelakang, tenaganya lemah dan daya deteksinya buruk. Kemungkinan besar mereka akan terbunuh oleh torpedo lawan sebelum mereka tahu di mana lawan berada. Para pendeta saling mengamati satu sama lain, seperti sonar pasif kapal selam yang memantau satu sama lain. Begitu mereka mendengar gerakan serupa, mereka akan segera waspada dan memasuki kondisi siaga. Namun, ini tidak berarti bahwa semua orang dengan dasar kultivasi rendah tidak dapat lolos dari kematian di depan mereka yang memiliki dasar kultivasi tinggi. Kapal selam tua, jika cukup berhati-hati, juga dapat menghindari kapal selam canggih. Salah satu cara yang paling umum digunakan adalah dengan duduk di bawah dan tetap diam sepenuhnya. Ketika kapal selam memasuki keadaan hening total, mesinnya mati. Semua peralatan elektronik dan peralatan deteksi berhenti bekerja. Dan semua orang di dalam pesawat tetap tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara apapun. Dalam hal ini, sulit mendeteksi kapal selam canggih jika hanya mengandalkan sonar pasif GOL. Bab 5672. Charlie sekarang dalam keadaan diam ini. Secara umum, bahkan jika seorang kultivator yang sangat kuat muncul di sini, selama mereka tidak sengaja menyelidiki semua orang sampai akhir, mustahil untuk menemukan bahwa Charlie juga seorang kultivator. Namun, ini tidak mutlak. Ia seperti kapal selam yang benar-benar senyap. Meskipun sonar pasif lawan tidak dapat mendeteksinya. Jika lawan mengaktifkan sonar aktif untuk mencari, masih mungkin untuk menemukannya. Namun, masih ada masalah yang sangat kritis di sini, yaitu meskipun sonar aktif mudah digunakan, ini adalah pedang bermata dua. Seperti halnya senter di kegelapan, akan jauh lebih mudah menemukan orang dengan senter. Tetapi begitu Anda menggunakannya jika Anda menyingkirkannya, entah Anda dapat menemukan lawan Anda atau tidak, Anda akan menjadi orang pertama yang terekspos. Oleh karena itu, baik militer maupun para petapa sendiri tidak akan terang-terangan mencari jenis mereka sendiri. Mereka takut menjadi sasaran para master rahasia. Jadi mereka tidak akan mengambil risiko keselamatan mereka sendiri dengan sembarangan. Apalagi melepaskan energi spiritualnya untuk menyelidiki semua orang di sekitar mereka kemanapun mereka pergi. Terlebih lagi, Victoria saat ini harus sangat berhati-hati. Jangankan membiarkannya menggunakan sonar aktif, dia bahkan mungkin memiliki keheningan mutlak seperti Charlie untuk memastikan keselamatan mutlak. Pada saat ini, Charlie merasakan ada seseorang yang mendekat dengan cepat. Tidak mengandalkan aura, tetapi mengandalkan ketajaman indranya sendiri. Pada saat yang sama, Victoria, yang sedang mendaki gunung dengan cepat, juga memperhatikan bahwa sudah ada lebih dari selusin orang di sini pagi-pagi di gunung. Namun, ia tidak terkejut. Lagi pula, ia bertemu banyak penggemar berkemah di sepanjang perjalanan. Dia tahu bahwa olahraga luar ruangan semacam ini sangat umum di kalangan anak muda, jadi dia tidak menganggapnya serius. Saat dia menaiki gunung dan melihat beberapa tenda dan belasan anak muda tak jauh darinya, alisnya tanpa sadar berkedut. Orang-orang ini semua melihat ke arah matahari terbit saat ini. Victoria tidak mencurigai mereka, dia hanya kesal dan kecewa. Karena orang-orang ini terlalu dekat dengan makam senior Warren. Dia mengunjungi kembali tempat lama kali ini. Hanya untuk pergi ke makam Warren untuk mengenang masa lalu. Dan omong-omong, ingin menyampaikan beberapa patah kata dari hatinya kepada seniornya. Namun lokasi orang-orang ini hanya berjarak 2 atau 300 meter dari makam Warren. Jika dia masuk langsung, maka dia tidak akan bisa menghindari pandangan orang-orang ini. Dengan cara ini, dia ingin mengatakan sesuatu kepada seniornya, namun tidak begitu nyaman. Pada saat ini, Charlie sekilas melihat wanita muda dan dewasa yang baru saja muncul di kejauhan dari sudut matanya. Dengan penglihatannya yang super, dia dapat melihat penampilan wanita itu. Harus dikatakan bahwa meskipun Victoria telah hidup hingga usia 400 tahun, dia tetap cantik dan menawan. Dibandingkan dengan Maria, dia tampak tidak berbeda. Terlebih lagi, ekspresi Victoria dingin, matanya seperti obor. Dan auranya sangat kuat, dia tidak tampak seperti janggut yang bagus pada pandangan pertama. Seolah merasa ada yang mengawasinya, Victoria tanpa sadar ingin melihatnya juga. Maria melihat sosok Victoria,
Tapi sebelum dia bisa melihat wajahnya dengan jelas, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa wanita di kejauhan itu adalah Victoria, yang telah dia sembunyikan selama lebih dari 300 tahun. Pada saat ini, detak jantung Maria sedikit terhenti. Dan telapak tangannya pun penuh keringat akibat campur aduknya emosi antara marah dan gugup. Melihat wajahnya pucat dan dia sedikit gugup, Charlie segera memeluknya dan berkata dengan suara sedih. Sudah kubilang jangan begadang. Kamu tidak mendengarkan? Intinya, kamu minum banyak alkohol. Pasti susah banget buat begadang sampai sekarang, kan? Maria tahu bahwa Charlie telah menyadari keanehannya. Dan ketika dia sengaja membingungkan Victoria, dia bersyukur. Tapi juga agak gugup dan malu karena dipeluk oleh Charlie. Dia memaksa dirinya untuk menyesuaikan keadaannya, dan berkata dengan lembut. Aku begadang semalaman hanya untuk menyaksikan matahari terbit bersamamu. Setelah kita bersama, kita tidak pernah lagi menyaksikan matahari terbit bersama. Melihatnya mendekat perlahan, Charlie merasa lega. Dari sudut matanya, dia merasakan bahwa Victoria mungkin sedang memperhatikan mereka. Jadi dia sengaja melirik posisinya, lalu sengaja merendahkan suaranya. Dan berkata kepada Maria di sampingnya, lihat, sayang, seseorang datang untuk mendaki gunung sepagi ini. Maria melihatnya sambil berpura-pura penasaran, lalu berkata, dan dia sepertinya sendirian. Mungkinkah dia mendaki gunung untuk melihat matahari terbit? Bukankah itu berarti dia pergi sebelum fajar? Charlie dengan santai berkata, siapa tahu, mungkin dia seperti kita. Mencari tempat menginap di lereng gunung untuk 1 malam. Lalu, Charlie berkata lagi, tapi tetap saja agak aneh. Ketinggian gunung itu bukan yang tertinggi di dekat sini. Kenapa repot-repot naik ke sini untuk menyaksikan matahari terbit? Yang lebih aneh lagi, dia sendirian. Dalam percakapan antara Charlie dan Maria, Victoria mendengar semuanya dengan jelas. Percakapan antara keduanya tidak menimbulkan keraguan apapun dalam dirinya. Sebaliknya, setelah Charlie mengambil inisiatif untuk mengungkapkan keraguannya padanya, hal ini segera membalikkan situasi tanpa disadari. Membuat Victoria menyadari dalam hatinya bahwa dia muncul di sini sendirian pagi-pagi sekali. Di mata orang lain, itu memang sedikit tidak masuk akal. Pada saat ini, hati Victoria telah berubah dari mencoba menemukan anomali menjadi mencoba menutupi anomalinya sendiri. Oleh karena itu, dia tiba-tiba ragu dan berpikir dalam hati. Jika sekarang aku pergi beribadah di depan makam orang tua itu, apakah orang-orang di sini akan menyadari sesuatu yang aneh? Bab 5673. Perilisan potret Meng Changsheng oleh Charlie di Aurous Hill benar-benar memberi Victoria kejutan besar. Jadi satu hal yang paling dikhawatirkannya saat datang ke Cina kali ini adalah terungkapnya identitasnya. Anak-anak muda yang berkemah tidak jauh dari situ, menurutnya, adalah para pelajar yang masih menempuh pendidikan. Dia sama sekali tidak khawatir tentang siapa di antara orang-orang ini yang dapat mengancam keselamatannya. Tapi dia baru saja mendengar percakapan Charlie dan Maria. Mengetahui bahwa tindakannya sudah agak mencurigakan di mata orang lain. Dalam kasus ini, dia benar-benar ragu. Dan perhatiannya memang ditarik ke arah lain tanpa disadari oleh Charlie. Sekarang dia hanya khawatir dicurigai oleh orang lain. Namun tidak pernah meragukan identitas anak muda ini. Sementara Victoria masih ragu-ragu. Cahaya keemasan menyebar ke bawah, dan matahari telah terbit dari timur. Anak-anak muda di sekitar Charlie, yang masih bersemangat setelah begadang semalaman, langsung jadi semangat setelah melihat sinar mentari ini. Sambil berteriak keras bahwa matahari telah terbit, mereka segera mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan merekam video. Melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, Victoria berjalan menuju hutan di belakang perkemahan. Saat ini, dia hanya berjarak 70 hingga 80 meter dari Charlie dan Maria. Hanya saja perhatiannya tidak tertuju pada anak muda itu sama sekali. Dan dia dalam keadaan diam, dan dia tidak melepaskan auranya untuk menyelidiki orang lain. Jadi dia tidak menyadari adanya kelainan sama sekali. Pada saat ini, Charlie sedang memperhatikan Victoria dengan hati-hati dari sudut matanya. Wanita ini tampaknya berusia 30-an. Dengan penampilan yang dewasa dan menawan. Baik dari penampilan maupun temperamennya, dia jelas dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara yang terbaik. Dan di tangannya, dia membawa beberapa kertas kuning dan sebotol anggur. Kertas kuning itu terlihat sangat kasar, dan mungkin sangat sulit untuk dibeli saat ini.
Charlie bisa tahu bahwa kertas kuning dan toples anggur yang dibawa Victoria pasti untuk Warren. Dan bisa datang untuk memujanya menunjukkan bahwa di dalam hati Victoria, dia tidak hanya membenci Warren. Maria juga sedikit terkejut. Awalnya dia mengira Victoria akan datang ke sini secara agresif. Dan akan melampiaskan amarahnya di depan makam orang tuanya. Tetapi dia tidak menyangka Victoria akan datang ke sini dengan membawa barang-barang yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat. Orang-orang lain yang berkemah bersama juga melihat Victoria yang sendirian saat ini. Dan untuk sementara waktu, semua orang berbisik satu sama lain secara diam-diam. Seseorang berkata, "Hei, apakah kakak perempuan itu ada di sini?" Untuk menyapu makam? Seseorang menimpali, kelihatannya begitu, tapi di sini tidak ada makamnya. Mungkinkah itu sebuah makam? Ruslan berkata dengan tenang, sekalipun itu makam, tak ada yang perlu diributkan. Sebelum Chang'an membangun kereta bawah tanah, konon ribuan makam kuno ditemukan selama pembangunan salah satu jalurnya. Lihatlah, dia terdengar seperti orang yang luar biasa, dan wajar saja jika ada beberapa makam kuno. Charlie juga mengangguk saat itu dan berkata, Ruslan benar, tidak mengherankan jika ada orang lain yang datang mengunjungi makam tersebut. Jangan membicarakan orang lain di belakangnya. Hanya untuk berjaga-jaga jika kita membuat orang lain merasa malu dan tidak sopan jika mereka mendengarnya. Ruslan mengangguk dan berkata, sudut pandang Linye sama dengan sudut pandangku. Jangan ikut campur urusan orang lain. Dan ketika matahari terbit, semua orang harus meluangkan waktu untuk kembali ke tenda untuk beristirahat sejenak dan tidur. Saya begadang semalaman, awalnya tidak merasa lelah, tapi sekarang saya merasa sedikit kewalahan. Semua orang mengatakan bahwa perasaan mereka sama dengan perasaannya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah akibat setelah aura dalam minuman keras itu habis. Bab 5674. Maria tiba-tiba mengeluarkan ponselnya saat ini. Dan berkata pada Charlie, sayang, sebelum cahaya matahari begitu kuat. Ayo berfoto dengan matahari dan bersuah foto. Dia menduga bahwa dia ingin mengambil foto Victoria. Dia mengangguk mengerti, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengaktifkan fungsi kamera-kamera depan. Setelah membuka kamera, keduanya berbalik diam-diam. Dengan punggung menghadap matahari terbit dan Victoria, dan mengambil foto bersama. Setelah mengambil foto, Charlie segera mengklik foto tersebut untuk memperbesarnya. Berkat resolusi kamera depan yang tinggi, penampilan Victoria tertangkap jelas dalam foto itu. Setelah itu, sambil menyesuaikan posturnya, Charlie mengambil foto bersama Maria. Dan terus mengambil foto-foto yang berhubungan dengan Victoria melalui foto-foto yang diambil oleh kamera depan. Tapi sayang sekali Victoria memasuki hutan dengan sangat cepat. Dan kamera depan tidak memiliki fungsi telefoto. Agak seperti mimpi untuk mengambil gambarnya dalam situasi ini. Jadi, dia memasukkan teleponnya ke saku dan terus berpura-pura menikmati matahari terbit bersama Maria. Namun dari sudut matanya, dia masih menatap Victoria dengan saksama. Setelah mencari beberapa saat di hutan, Victoria memilih tempat yang relatif kosong. Dan kemudian mengeluarkan palu dan silinder yang terbuat dari gagang kayu dari tasnya. Segera setelah itu, dia melempar kertas kuning itu ke tanah. Menekan silinder ke kertas kuning, lalu memukul kepala silinder dengan palu dengan keras. Dengan cara ini, garis-garis melingkar tertinggal pada kertas kuning kasar dengan ruang persegi di tengahnya. Inilah pembuatan api yang jarang ditemui oleh orang awam. Meskipun kertas kuning kasar dalam pengerjaannya, kertas itu sangat mudah terbakar. Ini masih menjadi pilihan terbaik bagi banyak orang di daerah pedesaan untuk menyapu makam dan memberi penghormatan kepada kerabat. Dan silinder gagang kayu adalah cetakan untuk tujuan ini. Pada saat ini, Victoria dengan cekatan memisahkan setumpuk kertas kuning. Letakkan rata di tanah, dukung dengan cetakan, mulai dari sudut kiri atas. Dan memukul ekor silinder itu dengan keras, meninggalkan sebuah lingkaran pada tumpukan kertas kuning. Bentuk lingkaran luar dan lingkaran persegi di tengah. Ini sebenarnya merupakan koin tembaga yang digunakan di Tiongkok kuno. Koin tembaga merupakan mata uang utama orang-orang zaman dahulu. Oleh karena itu, koin tembaga yang dihasilkan dengan cara ini dibakar untuk orang yang sudah meninggal. Yang merupakan uang kertas asli di hati orang-orang zaman dulu. Membakar uang kertas tersebut untuk orang yang meninggal dapat memastikan bahwa ia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian di sisi lain. Cara membakar uang kertas ini pada dasarnya sulit terlihat saat ini. Dalam industri pemakaman saat ini, tidak ada yang masih memproduksi produk yang murah dan sederhana seperti itu.
Bahkan uang kertas paling dasar pun dicetak dengan kepala Kaisar Giok. Tulisan uang kertas dicetak pada bagian muka ban. Namun bagi Victoria, ia masih memiliki kebiasaan menggunakan kertas kuning untuk membakar uang sebagai penghormatan kepada arwah orang yang telah meninggal. Jadi kali ini dia datang ke Yunan Selatan, dia secara khusus membawa kertas kuning dan cetakan yang telah digunakan selama ratusan tahun. Pada saat ini, dia sama sekali mengabaikan anak muda yang baru saja ditemuinya. Dari sudut pandangnya, orang-orang itu tidak berada di dunia yang sama dengannya. Jadi dia tidak perlu memperhatikan mereka, apalagi peduli pada mereka. Perjalanan mentalnya hampir persis seperti prediksi Maria. Maria bertaruh benar. Jadi, setelah dia berkonsentrasi meletakkan semua kertas kuning pada koin tembaga padat, dia bangkit untuk mengambil dahan yang cocok, lalu, dia menggunakan dahan itu untuk membersihkan area datar di tanah. Kemudian dia mengeluarkan korek api, menyalakan salah satu kertas kuning. Dan kemudian melemparkan kertas kuning yang terbakar itu kembali ke tengah tanah datar. Dan kemudian mulai mengisinya dengan kertas satu persatu. Melihat api yang menyala dan abu yang bergulung-gulung karena gelombang panas, mata Victoria dipenuhi air mata, dan dia berbisik dengan suara yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Warren, aku di sini untuk menemuimu. Bab 5675. Victoria tidak datang untuk memberi penghormatan di makam Warren selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak kembali selama ratusan tahun, dia masih bisa mengetahui di mana makam itu berada. Meskipun batu nisannya telah dihancurkan oleh dirinya sendiri. Dan bahkan kuburan-kuburan itu telah menghilang seiring berjalannya waktu. Dia masih dapat menemukan lokasinya. Meskipun dia tahu bahwa tubuh Warren tidak dimakamkan di sini. Victoria masih menganggap tempat ini sebagai tempat terdekat dengan seniornya. Suasana hatinya saat itu dipenuhi kesedihan, penyesalan, dan bahkan sedikit kebencian. Saat perasaannya campur aduk, kejadian-kejadian masa lalu tahun itu menyerbu hatinya bagai air pasang. Pada awalnya, dia menyerang Warren secara impulsif karena cinta dan kebencian. Dan Warren menghilang dari pandangannya dalam sekejap. Dia menduga bahwa dia pasti dikirim ke Maria melalui cincin yang diberikan oleh tuannya. Maka bergegaslah dia keluar gunung menuju Yunan Selatan untuk mencari mereka. Namun, jalan dari 100 gunung ke Yunan Selatan berbahaya dan jauh. Dan Victoria adalah salah satu penjahat terpenting yang dicari oleh pemerintah Qing. Pada saat dia mencoba yang terbaik untuk sampai ke Yunan Selatan, Maria telah menghilang, dan Warren telah dimakamkan. Saat itulah Victoria tahu bahwa seniornya, yang kultivasinya lebih tinggi dari dirinya, justru ditikam sampai mati oleh pedangnya sendiri. Sebenarnya dia tidak ingin membunuh Warren pada awalnya. Yang diinginkannya hanyalah merebut pil hijau abadi dan cincin yang ditinggalkan guru untuk Warren. Selain itu, menurutnya, dengan kekuatan Warren, sekalipun dia ditikam di jantung dengan pedangnya, dia tidak akan pernah mati karenanya. Lagi pula, Warren juga menguasai energi spiritual. Meskipun basis kultivasi Warren tidak tinggi pada saat itu, dan energi spiritualnya tidak murni dan berlimpah, dia bisa menggunakan energi spiritual untuk menstabilkan cederanya sementara. Dan kemudian perlahan-lahan menggunakan energi spiritual untuk menyembuhkan luka pemulihan. Dalam waktu 1 atau 2 bulan, dia pasti bisa pulih seperti sebelumnya. Ketika dia tiba di Yunan Selatan dan melakukan banyak penyelidikan dan mengetahui bahwa Warren telah dimakamkan, dia tidak percaya itu benar. Namun, setelah mendapat sindiran dari banyak orang, dia akhirnya mengkonfirmasi bahwa Warren memang sudah meninggal. Dan putrinya lah yang mengurus pemakamannya. Pada saat itu, Victoria sangat menyesalinya. Tapi tidak peduli betapa menyesalnya dia tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Jadi dia mengubah penyesalan menjadi kemarahan, merasa bahwa Warren lebih baik mati daripada menerima ketulusannya untuk seorang wanita yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Kemudian, dia secara brutal menghancurkan batu nisan ibu Warren dan Maria. Dan dia tidak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Dia tidak pernah datang, bukan karena dia telah melepaskan Warren di hatinya. Sebaliknya, setelah lebih dari 300 tahun, dia masih belum bisa melupakan pria tampan dan gagah itu. Saat ini, Victoria, yang sedang berlutut di depan makam Warren, berbisik dengan emosional. Warren, aku masih ingat dengan jelas saat pertama kali aku melihatmu. Saat itu, kamu berusia 13 atau 14 tahun. Dan aku baru berusia 12 atau 13 tahun, tapi aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Sejak hari itu,
Aku selalu menantikan kepulanganmu untuk menemui kakak laki-lakiku. Agar aku bisa melihatmu, di luar pintu kamar kakak. Saya menguping obrolanmu tentang hal-hal penting. Kudengar kamu ingin meninggalkan sastra dan bergabung dengan militer. Menantikan untuk bisa berjuang berdampingan dengan saudaraku. Saat itu, aku bahkan merasa bahwa aku harus selalu berada di sisimu dalam hidup ini. Kemanapun kamu ingin pergi, aku ingin pergi bersamamu.